Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mulyati SE MM MPD, dosen program studi manajemen retail Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Raharja. Di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Raharja, saya mengajarkan mata kuliah pengantar manajemen, manajemen sumber daya manusia, manajemen rantai pasokan, dan matematika ekonomi. Sedangkan di Fakultas Sains dan Teknologi, saya mengajarkan mata kuliah manajemen sains. Kewajiban saya sebagai dosen tentunya bertanggung jawab untuk terus melakukan berbagai usaha kreatif agar kualitas proses pembelajaran dapat meningkat, sehingga tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat tercapai. Salah satu cara yang saya lakukan adalah dengan mengaitkan materi dengan kehidupan nyata. Hal ini dilakukan agar mahasiswa dapat menghubungkan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Cara lain yang saya lakukan adalah membuat video pembelajaran yang dapat diakses oleh mahasiswa di it.raharja.info atau di YouTube dimanapun dan kapanpun mahasiswa dapat mengaksesnya. Pada kesempatan kali ini, saya mengajarkan mata kuliah manajemen rantai pasok atau supply chain management. Mata kuliah manajemen rantai pasok mengkaji tentang konsep dasar pengelolaan aliran rantai pasokan, supply management, dan keunggulan kompetitif, pengelolaan rantai pasokan, optimalisasi supply chain management, peramalan, implikasi strategi supply chain management, kemitraan, peranan teknologi informasi supply chain management, dan pengukuran kinerja supply chain management. Mata kuliah ini bermanfaat dalam menyelesaikan masalah penentuan persediaan melalui metode dan strategi dalam rantai pasok. Setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu mengemukakan konsep dasar rantai pasokan dan manajemen rantai pasokan. Tantangan dalam mengelola supply chain management dan peran teknologi informasi dalam supply chain management. Materi yang akan diajarkan di pertemuan ini adalah perbedaan supply chain management dengan supply chain. Kemudian tantangan dalam mengelola supply chain management dan peran teknologi informasi dalam supply chain management. Sistem pembelajaran yang dilakukan secara online atau daring dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting dan iLearning Education, yaitu learning management system yang digunakan di Universitas Raharja yang memuat tugas-tugas, pelajaran, dan lain-lainnya. Pemilihan metode yang tepat akan berpengaruh besar terhadap hasil belajar. Metode pembelajaran yang digunakan di kali ini adalah active sharing knowledge, yaitu pembelajaran yang menekankan pada keaktifan mahasiswa dalam mencari dan berbagi pengetahuan melalui adanya kerjasama untuk saling membantu menyelesaikan tugas atau pertanyaan. Dengan adanya proses bertukar pengetahuan, tentunya mahasiswa akan lebih termotivasi mempelajari materi pelajaran. Selain itu, menjadi daya ingat terhadap materi pelajaran bertahan lebih lama. Sistem penilaian yang digunakan berupa penilaian partisipasi dengan melihat keaktifan mahasiswa selama proses pembelajaran. Keaktifan yang dimaksud dapat dilihat melalui kehadiran, kesigapan dalam menjawab pertanyaan yang diberikan, tanggapan dalam kegiatan diskusi, ataupun memberikan penjelasan dan keuletan dalam mengerjakan tugas. Adapun nilai tugas sebesar 30%. Nilai UTS 30% dan nilai UAS sebesar 40%. Sekian deskripsi pengajaran saya. Berikut cuplikan video pembelajaran dengan durasi waktu kurang lebih dari 30 menit. Sekian, terima kasih. Oke. Gue mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Puji Tuhan, Baik Ibu. Baik Ibu. Alhamdulillah baik semuanya ya. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan perlindungan dari Allah dan tetap bersemangat dalam mengikuti pelajaran di hari ini dan aktivitas lainnya. Baik, Ibu akan mulai dengan sebelum
kita mulai, kita berdoa dulu. Semoga pertemuan di hari ini dapat kalian dapat ilmu yang bermanfaat untuk kedepannya. Berdoa dimulai. Selesai. Baik. Kita mulai dulu ya, absensi. Mia ada? Ada Bima? Bu hadir. Ya. Bima? Ada Bu hadir, Bu. Naomi? Hadir, Bu. Ya, baik. Ibu sudah absensi. Ada mahasiswa sudah yang bisa join. 15 orang cukuplah. Mudah-mudahan nanti sepanjang perkuliahan nanti akan nambah masuk lagi. Baik. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar dan ruang lingkup manajemen rantai pasok atau dikenal dengan supply chain management. Setelah mengikuti perkuliahan ini, diharapkan Anda dapat menguatkan konsep dasar rantai pasok atau supply chain dan manajemen rantai pasok. Materi yang akan dibahas ada perbedaan dari supply chain dan supply chain management, tantangan dalam mengolah supply chain management, dan peran teknologi informasi. Baik, kita mulai dengan supply chain. Ya, supply chain terdiri dari dua kata, ya, dari supply yang artinya kalau dalam bahasa Indonesia itu pasokan, chain yang artinya itu rantai, berarti rantai pasokan. Yang dimaksud rantai pasokan di sini adalah rantai pasokan barang dari hulu ke hilir, ya, dari hulu ke hilir. Nah, jika Ibu gambarkan seperti ini, dari hulu, ya, dari hulu itu dimulai dari supplier, di mana supplier ini adalah penyedia bahan baku. Ini dari hulunya. Ya. Yang kedua, pabrik. Nah, pabrik ini adalah bagian produksi bahan baku. Dari bahan baku, dari supplier, nanti akan bahan baku yang ada dari supplier akan masuk ke dalam pabrik. Ya, nanti disinilah bagian tugasnya ini bagian untuk memproduksi bahan baku. Setelah bahan baku diolah, diproduksi, ya sudah jadi bentuknya, maka nanti akan dikirim ke distributor, ya, biasanya distributor ini menggunakan jasa angkut, ya. Kemudian dari distributor nanti akan dikirimkan lagi ke toko atau retail, ya, bentuk swalayan, agen-agen dan lain-lainnya. Nah, dari situ, dari toko nanti bisa, yang terakhir adalah ke hilirnya. Kalau hulunya tadi supplier, ya, yang penyedia bahan baku, kalau barangnya sudah jadi diberikan ke distributor, kemudian distributor langsung ke toko, retail, dan langsung ke konsumen sebagai pemakai akhir. Kita bisa katakan bahwa supply chain itu merupakan jaringan perusahaan-perusahaan yang secara bersama-sama bekerja untuk menciptakan dan menghantarkan suatu produk ke tangan pemakai akhir. Bisa dipahami ya? Iya, Bu. Bisa, Bu. Bisa, oke. Kalian sudah paham terkait tentang supply chain. Jadi kalau supply chain itu kaitannya dengan rangkaian atau pihak-pihak yang terlibat dalam rangkaian supply chain tersebut. Sedangkan kalau manajemen supply chain atau manajemen rantai pasok atau supply chain management terkait dengan metodenya atau pendekatan untuk mengelola aliran produk, informasi, dan uang secara terintegrasi yang melibatkan pihak-pihak, mulai dari hulu ke hilir yang terdiri dari supplier, pabrik, pelaku kegiatan distribusi, maupun jasa-jasa logistik. Gitu. Tadi kalau kita simak penjelasan yang supply chain tadi, berarti ada aliran-aliran yang harus dikelola, ya.
Berarti yang dikelola di situ ada aliran material. Material itu terkait dengan bahan baku yang tadi. Ya, bahan baku yang tadi. Kemudian ada aliran finansial, ya. Kemudian ada aliran informasi. Ya kan? Ada 3 aliran. Nah, dari ketiga aliran, ya, jadi untuk mengelola rantai pasok yang tadi, ya, itu dibutuhkan, ya, ada aliran material, finansial, informasi. Itu sangat dibutuhkan kolaborasinya, kerjasamanya yang baik antar pihak-pihak yang tadi di rantai pasokan tadi. Nah, dari ketiga rantai tersebut, ya, dari 3 aliran yang harus dikelola tadi, sebenarnya yang paling penting itu yang mana? Ya, gimana Mel? Menurut kamu? Aliran informasi, di mana aliran informasi memiliki perbedaan dengan aliran barang dan uang. Jika aliran barang mengalir dari hulu ke hilir dan aliran uang mengalir dari hilir ke hulu, maka aliran informasi bergerak mengalir baik dari hulu ke hilir maupun hilir ke hulu. Contoh dari hilir ke hulu yaitu informasi persediaan barang di sejumlah distributor atau supermarket, sedangkan pihak yang membutuhkan informasi adalah pabrik. Sedangkan dari hulu ke hilir, contohnya yaitu suatu distributor yang ingin memperoleh informasi terkait kapasitas produksi pabrik. Oke. Bagus jawabannya Mia. Oke, siapa lagi yang mau Meli? Ya, Ibu ingatnya Mia nih. Ya, good job Mel. Meli menjawab betul tuh ya. Jawabannya adalah betul. Dari 3 aliran yang harus dikelola dalam supply chain itu, ya, yang paling penting adalah bagaimana kita memanage informasi. How to manage information. Ya, biasanya mereka yang bisa mampu mengelola informasi dengan baik, ya, dapat menghasilkan dan mengirimkan lebih cepat dan on time. Biasanya itu lebih bagus, ya. Jadi informasi itu sangat dibutuhkan dalam proses supply chain karena komunikasi itulah yang bisa membuat barang yang dibutuhkan oleh konsumen itu dapat dikirimkan on time, ya, tepat waktu, ya. Tadi ada 3 aliran, ya, dari ketiga aliran tersebut, ya, aliran yang sangat vital yang dapat menciptakan SCM yang unggul adalah informasi, aliran informasi. Jadi mereka yang memiliki kinerja supply chain yang unggul adalah perusahaan-perusahaan yang dapat mengelola aliran informasi dengan transparan dan akurat. Ya, biasanya informasi terkait dengan persediaan produk yang masih ada di dalam masing-masing supermarket dibutuhkan oleh distributor maupun pabrik. Informasi tentang ketersediaan kapasitas produksi yang dimiliki supplier juga biasanya dibutuhkan oleh pabrik. Informasi tentang status pengiriman dibutuhkan juga oleh si pengirim atau si penerima. Perusahaan pengapalan juga sama, membagikan informasi itu biar pihak-pihak bisa dapat monitoring, ya, proses dari aliran supply chain yang tadi, gitu ya. Jadi yang perlu dipahami, yang digarisbawahi di sini adalah aliran informasi. Nah, kita tadi Ibu menyinggung tentang perbedaan, ya, tadi apa sih perbedaan dari supply chain dengan supply chain management. Jadi kalau supply chain management itu kaitannya dengan jaringan fisik, ya, jaringan fisik. Ya, tadi yang perusahaan-perusahaan atau pihak-pihak yang terlibat dalam memasok bahan baku yang untuk memproduksi barangnya maupun mengirimkannya ke pemasok. Tadi ya, ada supplier, ada pabrik, ada wholesaler, ada retail, ya, itu adalah pihak-pihak yang terkait dengan jaringan fisiknya. Sedangkan kalau supply chain management itu tersendiri adalah dia lebih ke pendekatannya, ya,
bisa pendekatan alat atau metode yang terintegrasi dengan dasar kolaborasi dan kolaborasi. Ya, jadi tadi aliran informasi itulah yang perlu di istilahnya dikuasain, yang paling penting ya untuk adanya integrasi antara pihak-pihak yang terlibat ya, di situ ada kolaborasi dan kerjasama di situ dan koordinasi. Nah, pertanyaan berikutnya, pentingkah supply chain manajemen bagi perusahaan? Ada yang mau menjawab terkait pertanyaan ini? Penting sih Bu, kalau menurut aku ya. Ya. Karena kan supply chain tersendiri itu kan mempunyai 3 macam hal yang harus dikelola ya Bu. Iya. Seperti aliran barang dari hulu ke hilir. Di situ contohnya ada bahan baku yang bisa dikirim dari supplier ke pabrik. Setelah dari pabrik bisa langsung diproduksi, lalu dikirim ke distributor, pengecer, kemudian ke pemakai akhir. Lalu dari aliran uang dan sejenisnya yang mengalir dari hilir ke hulu, ataupun bisa jadi dari informasi yang bisa terjadi dari hulu ke hilir atau sebaliknya. Oke. Biasanya supply chain itu kalau di perusahaan diterapkan itu biasanya untuk apa fungsinya? Kegunaannya? Peranan pentingnya di dalam perusahaan supply chain itu bagaimana? Untuk apa? Bima, mungkin kamu mau menjawab? Boleh Bu. Agar pengendalian supply-nya bisa efektif Bu. Iya, efektif dan efisien, betul ya. Nah, ini jawabannya. Kenapa sih SCM itu perlu diterapkan dalam sebuah perusahaan? Tadi hampir mirip-mirip kena ya tadi jawabannya. Yang jelas ini untuk menciptakan daya saing, ya, daya saing agar produknya itu available. Available itu berarti barangnya itu ya tersedia. Ya, inilah pentingnya. Ya, jadi menerapkan SCM ini agar produknya itu bisa tersedia dimanapun konsumen membutuhkan. Ya, dengan kualitas yang bagus tentunya, kecepatan on time deliver ya. Jadi pengirimannya cepat, tepat waktu di pasarnya dan harganya yang kompetitif. Ya, jadi produk itu misalnya saya membutuhkan kalau zaman sekarang kita butuhkan masa pandemi, ya kita membutuhkan apa sih? Masker pastinya ya. Masker. Iya, kebutuhan yang sekarang itu ya itu masker, kemudian hand sanitizer gitu ya. Nah, bagaimana si konsumen tersebut ya bisa menyiapkan atau memberikan barang tersebut tersedia dimanapun kita membutuhkannya. Itulah. Jadi supply chain management diterapkan di perusahaan itu adalah untuk menciptakan daya saing. Kalau perusahaan ini bisa menciptakan daya saing, tentunya dia akan bisa memenangkan persaingan di dunia bisnis. Ya, kuncinya adalah yaitu produknya available. Ya, bisa tersedia ketika dan di mana saja konsumen membutuhkan dengan kualitas yang bagus, terus kecepatan pengirimannya juga baik, cepat, tepat waktu di pasarnya, dan kemudiannya juga harganya kompetitif. Disesuaikan dengan kualitasnya. Nah, ini adalah 6 perusahaan yang menerapkan supply chain dengan baik. Ini adalah pendapat dari Gartner. Ya, ini biasanya diadakan penelitian dengan menyebarkan kuesioner, hasilnya seperti ini. Jadi turnover inventory kalau biasanya disebutnya TOR gitu ya, itu biasanya untuk mengukur kecepatan perputaran barang. Seberapa Atau cepat? rasio. Ya, rasio. Seberapa cepat inventory berubah menjadi sel? Kinerja yang baik jika inventory atau persediaannya banyak, tapi penjualan sedikit. Salah ya? Nah. Gimana? Kinerja yang baik itu adalah
jika perusahaan memiliki persediaan yang sedikit, tapi dia penjualannya banyak. Jadi semakin turnover-nya rendah, ya, tapi jika persediaannya sedikit, penjualannya banyak, maka kerjanya semakin bagus, gitu ya. Yang kedua adalah return on asset. Ya, asetnya kecil, tapi penjualannya besar. Aset tahu kan? Misalnya perusahaan kamu punya ada tanah, ada gedung, ada dan lain-lainnya. Kecil, dia cuma tokonya itu di apa namanya? Yang kecil, toko kecil itu apa sih namanya? Ruko. Di ruko, dia bukan perusahaan yang besar. Tapi penjualan atau omsetnya besar. Lebih enak gitu daripada perusahaan yang besar, ya asetnya banyak, tapi dia penjualannya sedikit. Ya. Gitu. Yang korupsi juga. Iya, ya. Kita nggak apa-apa, misalkan tempat usahanya kecil-kecilan, tapi omsetnya luar biasa. Itu yang keren, ya. Terus lagi ada grow revenue, ya, atau pertumbuhan revenue produk. Ya, di sini ada inovasi, ya, Joni. Jadi ada pertumbuhan di dalam inovasi-inovasi. Ya, disinilah kemampuan perusahaan bagaimana memenuhi kebutuhan si konsumen. Ya, itulah kriteria dari SCM. Ya, jadi perusahaan tadi dikenal dengan memiliki SCM yang bagus karena kriteria ini. Gitu. Ya, bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Yang berikutnya ini. Ciri SCM yang baik. Ya, yang pertama itu reliability. Handal itu terkait dengan spesifikasinya sesuai dan on time delivery. Konsumen pasti mempunyai spek. Kalau dia mau membeli sesuatu pasti punya spesifikasinya. Ya, dan keinginannya adalah pengirimannya cepat. Nah, SCM ya, bagaimana tuh dia mengelola seperti itu. Dia bisa memberikan produk yang diinginkan oleh konsumen sesuai dengan spesifikasinya. Yang kedua, responsible. Berarti kecepatannya dalam pengiriman yang tadi on time. Kalau on time itu terkait dengan waktunya tepat. Ya, kalau dijanjikan misalkan 2 hari ya 2 hari. Gitu. Nah, kalau ini kecepatan dalam pengirimannya, gitu ya. Nah, agility itu fleksibel dan adaptif. Nah, kalau perkembangan zaman sekarang ini biasanya sebuah produk itu dia berubah, ya. Nah, si perusahaan ya harus bisa menyesuaikan perubahan-perubahan tersebut. Dia bersikap fleksibel. Jadi kalau si konsumennya ingin ada perubahan di biayanya atau di modelnya atau apa, dia harus siap. Yang berikutnya adalah ciri yang berikutnya efisiensi. Nah, biaya, menekan biaya. Kalau SCM yang baik itu adalah dia bisa membuat produk yang bagus, kualitasnya bagus, tapi biayanya rendah. Gitu ya. Terus aset productivity. Asetnya kecil tetapi penjualannya tinggi yang tadi Ibu jelaskan. Jadi ini adalah ciri-ciri SCM yang baik ini seperti ini. Ada reliability, responsible, agility, efisiensi, aset, produktivitas. Ya, jadi tujuannya adalah ingin memuaskan konsumennya. Gitu. Nah, ini adalah tantangan dalam mengelola supply chain. Ya, ini tantangannya. Pertama itu terkait dengan kompleksitas. Banyaknya pihak yang terlibat, ya. Kedua adalah ketidakpastian. Ketidakpastian ini bisa dari arah permintaan, ada dari supplier, dari internal, dari perusahaannya. Ini adalah tantangannya. Yang pertama itu terkait dengan kompleksitas. Ya, dari kompleksitas, ya, dan kompleksitas struktur supply chain-nya. Nah, di sini kalau di kompleksitas itu berarti permasalahan itu rumit, ya. Kalau kompleks itu berarti rumit, gitu ya. Karena apa? Ada perbedaan kepentingan. Tadi kan
di awal Ibu jelaskan ada pihak-pihak yang terlibat, ya. Ada bagian-bagian yang terlibat, ada supplier, ada pemasar, bagian perusahaan produksi, ya ada pabrik gitu ya. Kemudian nanti ada pemasarannya, ada pembelinya, ada terkait pembayarannya dan lain-lain. Contohnya, kalau orang pemasaran, ya sebenarnya tujuannya sama, ingin memuaskan kebutuhan konsumen. Ya, kalau si bagian pemasaran memuaskan pelanggannya, pastinya ingin memuaskan pelanggan ya. Pertama tujuannya itu. Sedangkan di bagian produksi, ya, pinginnya kalau ada seperti kejadian tadi, ya diobrolin dulu, ada perubahan jadwal produksi kan, ya karena tiba-tiba, ya. Nah dari situ dia ada konflik di situ. Dia ingin memenuhi kebutuhan pasar, tapi bahan bakunya belum ada. Dia harus minta ke supplier dulu gitu untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah itu ya ada perbedaan kepentingan di situ. Nah sedangkan si supplier pinginnya kalau mau mesen dari jauh-jauh hari gitu dan tidak ada perubahan gitu. Karena dia yang mencari bahan bakunya, permintaannya itu dari jauh-jauh hari dan jangan sampai ada perubahan. Kalau ada perubahan dia nyari lagi bingung gitu, ya kan? Gitu. Nah kalau si perusahaan dia fleksibilitasnya tinggi, ya bisa aja mengubah jumlah spesifikasi maupun jadwal pengiriman maupun terserah, ya. Karena dia memang pelayanin seperti itu, ya. Nah sedangkan kalau si pembeli, ya pengennya tadi just in time, mengirimkannya tepat waktu, kualitasnya oke, gitu. Nah, sedangkan kalau si dalam pembayaran, si supplier ya atau si pembeli pengen cepat bayar gitu. Kalau si suppliernya nih yang bahan baku, yang menyediakan bahan baku, jangan dikredit. Sini uangnya, bayarnya cepat biar saya bisa beli lagi gitu. Tapi kalau si pembeli, dia pengennya termnya itu ya pembayarannya panjang ya. Nggak langsung dibayar, nanti dulu deh kalau barangnya udah jadi nanti dibayar atau nunggu si konsumen bayar gitu. Jadi kompleksitas inilah ya yang ada perbedaan kepentingan ini nih yang perlu dikelola dengan baik oleh pihak-pihak si konsumen. Makanya komunikasi dan informasi koordinasi ya rupa kaitannya dengan informasi itu adalah sangat penting kaitannya dengan kompleksitas di sini. Banyak perbedaan kepentingan di antara pihak-pihak tersebut. Ketidakpastian. Nah, ketidakpastian ini tadi ya ada kaitannya dengan dari permintaan, dari supplier, ada internal perusahaan. Kalau dari permintaan, biasanya supermarket atau toko tidak memperoleh informasi yang pasti dong, ya. Kalau permintaan itu kan kaitannya dengan konsumen, toko-toko. Ya, jadi konsumen itu membeli di toko-toko atau supermarket ataupun pasar-pasar yang lainnya gitu ya, retail, bagian retail, dia nggak bisa memprediksi, ya, misalnya penjualannya pasti sekian nggak bisa, gitu ya, karena banyak pesaing di situ, makanya itu ketidakpastian itulah yang bisa menimbulkan tantangan bagi si pemain supply chain. Yang kedua adalah supplier. Ini kaitannya dengan lead time pengiriman, harga bahan baku, komponen, kualitas, dan kuantitas material yang dikirim. Kalau supplier pasti akan kaitannya dengan harga bahan bakunya, ya harga bahan baku, kemudian internal perusahaan, ya, biasa juga ada kerusakan mesin di situ. Nah, Ya, yang Bu. terakhir adalah peranan teknologi bagi supply chain. Nah, ini pasti teknologi informasi itu akan berguna bagi perusahaan ya. Ya biasanya untuk membagi informasi dan melakukan transaksi lebih cepat, lebih akurat dan murah. Baik, terkait dengan materi ini nanti Ibu akan berikan tugas. Tugas itu bisa kalian akses di aidu.raharja.info ya. Kemudian nanti kamu juga akan diberikan tugas untuk merangkum materi di pertemuan ini. Paham ya? Paham ya tugasnya? Baik. Sebelum berakhir, Ibu ucapkan terima kasih
ya kalian sudah bergabung di mata kuliah ini. Ibu akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.